Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan menjelaskan tentang algoritma bubble sort, yaitu sorting atau pengurutan menggunakan metode gelembung, di mana metode tersebut akan menukar data dengan data sebelahnya apabila urutan data tersebut salah. Nah, di sini sudah kami buat algoritma sedemikian rupa, dan algoritma bubble sort iteratif dan algoritma bubble sort rekursif. Baik, di sini kami akan mencoba menjalankan program ini. Nah, di sini bisa dilihat banyak datanya 100 dan iteratif bubble sort-nya dieksekusi dalam waktu 0,001302 detik dan rekursif bubble sort-nya dieksekusi dalam 0,001636 detik. Nah, berikutnya kami akan mengubah datanya, akan memperbanyak lagi. Di sini diubah semisal 250 data. Di sini kita ubah menjadi list 2 juga. Nah, kita coba jalankan dulu. Nah, dari sini terlihat ada banyak data 250, iteratif bubble sort-nya dieksekusi dalam 0,005581 detik, rekursif bubble sort-nya dieksekusi dalam waktu 0,005819 detik. Lanjut, kita coba data yang lebih banyak lagi. Semisal di sini kita langsung coba 1000 data, dan di sini kita coba menjadi list yang ke-6. Itu di sini kita ubah menjadi list yang ke-6. Kita coba jalankan. Nah, sini banyak datanya sudah dilihat, berjumlah 1000, dan iteratif bubble sort-nya dieksekusi dalam waktu 0,134901 detik, dan rekursif bubble sort-nya dieksekusi dalam waktu 0,110873 detik. Apa yang dapat disimpulkan? Di sini rekursif lebih efektif dan lebih efisien, tapi tidak dalam penjelasan secara umum bubble sort ini tidak efisien. Cuman yang dapat kita simpulkan dari beberapa praktik tadi, bubble sort rekursif lebih efisien daripada yang iteratif. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nanda Iwani. Selanjutnya, saya akan meneruskan pembahasan yang telah dibahas oleh teman saya sebelumnya, Afrizal. Nah, saya akan membahas mengenai poin pembahasan. Yang pertama ada pseudocode yang telah kami buat. Nah, seperti yang sudah kami letakkan di sini, bisa dilihat. Lalu, untuk menentukan analisis kompleksitas algoritmanya, pertama-tama kami menentukan basic operation-nya. Nah, untuk basic operation algoritma bubble sort iteratif, basic operation-nya ialah perbandingan. Kemudian untuk algoritma bubble sort rekursif, basic operation-nya ialah perbandingan juga. Nah, untuk kompleksitas waktu Tn sama dengan Cn untuk algoritma iteratif, bisa dilihat yaitu sigma dari K sampai 0 dengan batas atas N-1, kemudian sigma I sama dengan 0 dengan batas atas N-1 min K1. Nah, rumus ini kami dapat dari basic operation yang telah kami tentukan sebelumnya. Dan rumus ini juga kami dapatkan dari ketentuan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian, kami operasikan sehingga menghasilkan sigma dengan batas bawah K sama dengan 0 dan batas atas
N-1, kemudian operasinya N-K. Nah, didapatkan hasil seperti ini sama dengan N-K sigma batas bawah K sama dengan 0 dengan batas atas N-1, 1. Kemudian didapatkan hasil N-K dikali N. Nah, dari sini didapatkan hasil N kuadrat min NK. Sehingga didapatkan rumus seperti ini, yaitu Big O N kuadrat. Kemudian algoritma rekursif Tn sama dengan Cn, Tn-nya sama dengan 0, yang pertama untuk N lebih kecil sama dengan 1, dan Tn min 1 plus N min 1 untuk N lebih besar daripada 1. Nah, dari sini kemudian kita operasikan menjadi Tn sama dengan Tn min 1 plus N min 1, kemudian dioperasikan lagi menjadi seperti ini. Bisa dilihat, sehingga didapatkan hasil Tn-3 plus 3n-3. Nah, dari sini bisa diambil pola bahwa Tn dari algoritma rekursif ini menghasilkan pola Tn-I plus 3i-I. Nah, karena n-I sama dengan 1, maka I sama dengan n-1. Nah, sehingga Tn-I plus I kali n-I dioperasikan menjadi seperti ini. Kemudian sudah dioperasikan sedemikian rupa menghasilkan 0 plus n kuadrat min 2n plus 1. Nah, dari sini didapatkan bahwa rumus dari Tn ini merupakan elemen dari Big O n kuadrat. Nah, dari ini semua yang sudah kita cari kompleksitas waktunya, maka didapatkan notasi asimptotiknya untuk best case, average case, dan worst case. Untuk best case yaitu Big O(n), average case yaitu Big O(n) kuadrat, dan worst case yaitu Big O(n) kuadrat juga. Nah, kapan sih terjadinya best case ini? Best case akan terjadi apabila data yang diinput sudah terurut sebelumnya, sedangkan average case dan worst case ini akan terjadi apabila datanya tidak terurut atau data terkecil terletak mungkin di urutan paling akhir. Kemudian masuk ke kelas efisiensi dari Big O yang telah didapatkan sebelumnya atau dari notasi asimptotik yang didapatkan sebelumnya, maka didapatkan kelas efisiensi dari best case yaitu linear, kemudian average case kuadratik, dan worst case kuadratik. Nah, kemudian masuk ke poin analisis tambahan. Kami juga melakukan running program dari algoritma yang sudah kami buat sebelumnya, mendapatkan waktu eksekusi. Nah, banyak data 100, waktu eksekusi dari iteratifnya 0,001645 dan rekursifnya 0,002962, hingga banyak data 1000. Nah, iteratifnya 0,13129 dan rekursifnya 0,09765. Kemudian dari tabel ini kami dapat membuat grafik. Nah, dihasilkan grafik waktu eksekusi seperti ini. Nah, terlihat bahwa grafik dari rekursif lebih landai daripada grafik iteratif. Nah, dari situ dapat ditarik kesimpulan bahwa algoritma bubble sort merupakan algoritma sederhana yang sangat mudah untuk dipelajari. Nah, selain itu, algoritma bubble sort juga memiliki definisi yang terurut serta jelas dalam algoritmanya. Dalam kasus terbaik atau best case, kompleksitas algoritma bubble sort adalah Big O(n). Namun, untuk kasus umum serta worst case, kompleksitas algoritma pengurutan gelembung atau bubble sort adalah Big O(n) kuadrat.
Nah, dengan interval data antara 100 sampai dengan 1000 elemen yang kami jelaskan pada data tabel ini, didapatkan hasil seperti tersebut. Nah, waktu eksekusi diukur dengan satuan second. Diketahui pula bahwa waktu eksekusi algoritma bubble sort rekursif lebih singkat daripada waktu eksekusi algoritma bubble sort iteratif. Kembali lagi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya dalam tabel dan juga dalam grafik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah jelaskan bersama teman-teman saya tentang bubble sort kelompok kami, yaitu kelompok 1. Saya sampaikan sekian presentasi tentang bubble sort dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.